Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video tutorial kita yaitu membuat buku besar. Tapi sebelum buat buku besar di jurnal umum kan kemarin sudah Ibu minta sisakan dua kolom ya, kolom A dan B ini dikosongkan. Kalian buat dari lembar kerja kolom C. Nah, silakan buat tabel di sana. Di sini eh, buat kode TB1, TB2. Ini tabel bantu untuk nanti membuat buku besar. Silakan kalau yang eh, terlanjur apa buatnya di kolom A berarti kan kosong nih, nggak ada di sini nih. Maka silakan insert tabel. Caranya klik kanan. Ini di blok, klik kanan. Di sini ada insert. Nah, seperti itu kalau belum ada. Tapi kalau udah misalkan dikosongkan kolom A, kolom B, maka langsung aja buat tabel di sini. Tabel satu sama tabel 2, tabel bantu satu dan tabel bantu 2. Ini tolong diisi ya. Yang Ibu minta Ibu kemarin pada hari ini semuanya harus terisi. Dan tanggalnya jangan ada yang kosong ya. Misalkan nih ada tanggal satu, ada 3, ada 4 transaksi, maka kalian cuma buat satu aja, jangan. Semuanya harus terisi. Dan tidak boleh ada jarak. Contohnya kayak gini. Ini kan transaksi tanggal satu, lalu transaksi tanggal 2 dijarakin lah biar enak bacanya gitu. Jangan ada, jadi nggak boleh ya, semuanya harus nih seperti ini. Mepet semua, jangan ada jarak. Karena berpengaruh di rumus untuk buku besar nanti. Oke ya, sekarang kita masuk dulu ke buku besar. Nah, ini kolom untuk buku besar. Silakan saya langsung. Di sini ada nomor, tanggal, ref, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, sebelum itu kalian buat di sini tulisan filter kabel bantu di sebelah di sini. Sinilah. Nah, di sini namanya filter. Lalu filter di sini. Filternya kalian pakai data validation. Kalian masukin kode akun ini seperti ini, kayak jurnal umum. Nah, seperti ini. Atau bisa copy ini, pindahin ke sini. Nah, bisa juga. Kalau cara cepatnya gitu tuh. Kalau kita pengen datanya nggak sama nih. Nah, ini nggak perlu buka data validation lagi. Tinggal copy yang di kalau sudah ada di data validation di bidang umum, di copy, Ctrl C, lalu paste di sini, Ctrl V, ya. Nah, sudah di sini kita beri nama. Ini arahkan kursornya ke sini. Oke, arahkan kursornya di sini. Lalu di sini kalian buat name box-nya filter. Habis itu enter. Nah, kayak gini. Ketika filter, dan langsung buka ke sini. Oh, sebentar. Saya ini udah ada nama pula tadi. Coba dulu. Saya buat. Ini tulisannya filter ya. Saya kebetulan sudah ada buat tadi. Jadi dia double. Maka saya buat namanya berbeda. Jadi filter RR. Tapi kalau kalian buat aja filter. Coba udah berlaku belum? Coba tes filter. Oke, sudah di sini. Oke. Nah, kita pengen buku besar itu kan kalau di dalam akuntansi, siklus akuntansi, itu kan banyak ya. Ketika kas ada satu buku besar, piutang buku besar satu lagi. Jadi akan banyak tabel-tabel. Nah, di sistem ini kita nggak akan membuat banyak tabel. Cukup satu tabel ini saja, ini aja. Tapi nanti sudah mengcover beberapa akun. Ya, jadi nggak perlu kalian buat tabel kecil lagi ini tentang utang, ini piutang, ini kas, nggak perlu lagi. Jadi cukup satu tabel ini sudah mengcover beberapa akun. Dia otomatis berubah-berubah gitu loh. Nah, contohnya gini, bentar kita cek buatin. Lalu di sini buat identitas ya. Nah, cuman di sini kalau kemarin 3 ya, PT, buku besar sama tahun. Tapi kosongkan yang di sini, beri jarak. Nah, di sini dia buatnya nggak pakai ini. Kalau kemarin kan saya buatnya langsung di blok sampai 3 baris. Ini kan 4 ya. Blok 4 baris, lalu di apa namanya di merger. Nah, ini nggak seperti itu. Kalau yang ini sistemnya di merger satu-satu. Oke, saya ulangi. Saya buatnya tadi seperti ini. Sebentar. Saya sudah buat ulang lagi. Masa saya ulang lagi.
Jadi saya mergernya satu per baris. Nah, segini satu-satu tab, lalu dibawahin juga di merger lagi per baris seperti ini. Setelah insert. Nah, satu-satu seperti ini tadi membuatnya. Silakan buat. Yang pertama adalah PT-nya. Silakan kalian menyesuaikan. Lalu laporannya apa? Ini buku besar. Nah, di sini kosongkan dulu baris ketiga. Karena ini buat rumus nanti. Di sini periodenya. Menyesuaikan aja nanti data kalian. Silakan dikasih warna boleh. Eh, mana? Misalnya warna putih. Nah, udah jelas. Oke, seperti ini. Ini kosongkan. Kita masukin rumus di sini. Rumusnya adalah, jadi rumusnya ini nanti akan otomatis berubah ketika ini kita ubah. Kita lihat dulu. Rumusnya sama dengan pakai if, ya rumusnya pakai if, lalu filter. Tadi kan sudah kita buat name box filter di sini ya. Silakan buat filter. Oh, sorry. Nah, tadi karena saya double R pilih. Habis itu yang di sini kelihatan. Kalau di sini nggak kelihatan, lihat di sini. Habis itu sama dengan tanda petik dua kali, lalu titik koma atau koma. Habis itu buat tulisan. Ini akan muncul tulisan ini kalau akunnya kita kosongkan. Nanti akan kelihatan apa yang saya maksud. Lalu petik lagi. Jadi kalau ini maknanya petik ini berarti kosong. Kalau petik ini ada tulisannya nanti ini yang akan muncul. Gitu loh. Setelah itu titik koma atau koma VLOOKUP. Kita pakai VLOOKUP lagi karena akan memindahkan data yang di sini. Setelah itu filter kembali. Silakan pilih filter. Nembok yang sudah kalian buat. Setelah itu titik koma T akun. Ya, mari kita udah buat T akun kan. Nah, karena tadi minta T akunnya di kolom 2 karena kan kode itu kan kolom 2 ya, maka dia buat 2 titik koma atau koma 2. Setelah itu titik 2 atau koma 0 tutup kurungnya 2 kali. Setelah itu nah dia otomatis muncul sama kayak kita buat ini kemarin loh. Nah, buat ini. Cuman kita bedanya dia nggak buat dia di sini kuncinya. Nah, dia akan berubah otomatis. Ketika kita mengklik 1, 2, 3 dia berubah akunnya. Pilih yang lain lagi, akunnya berubah lagi. Nah, gitu. Dan ini nanti berpengaruh ke sini. Jadi tinggal kita klik, misalkan kita pengen kas satu-satu, cet kas data di sini kas yang muncul, data lain hilang. Nah, ini seperti itu rumus yang kita buat nanti. Nah, selesai. Sudah buat di sini, kita buka ke jurnal umum. Nah, kita masukin rumus ke tabel bantu 1 dan 2 terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke buku besar ini. Oke, kita buat masuk rumus untuk tabel, tabel bantu 1. Rumusnya pakai if. Kita di sini banyak menggunakan if dan VLOOKUP. Sama sum if nanti ada beberapa sum if. Habis itu arahkan kode poinnya di sini. Yang penting adalah kode ini. Kode ini setelah itu sama dengan filter. Tadi sudah kita buat filter. Silakan dipilih. Oh. Setelah itu titik koma atau koma. Filter lagi. Filter. Kode ini lagi klik. Setelah itu titik koma atau koma, tanda petik 2 kali, setelah itu tutup kurung. Nah, jadi maknanya apa? Di sini akan otomatis berubah ya, sesuai dengan data ini. Kita turun ke bawah dulu ya. Ingat ya, setiap rumus itu kita seret ke bawah, net seret ke bawah. Jadi berlaku sampai ke bawah. Nah, maknanya apa? Kenapa satu-satu yang muncul? Karena di sini kita buka filternya satu-satu. Kalau kita ubah 1, 2, 4, dia akan berubah 1, 2, 4. Yang di data sebelah di jurnal umum. Sinkron ya. Kita cek. Akan muncul 1, 2, 4 aja. Berarti transaksi gedung itu hanya 1.
Yang banyak kan kas. Coba kalau hutang. Hutang kodenya 200. Kita cek di sini 200. Berapa 200 di sana? Hutang. Nah kan keluar. Oh berarti nggak perlu lagi kalian ngecek satu-satu. Tengah nih. Keluar dia. Oh berarti hanya di tanggal 3, tanggal 6, dan tanggal 14 ada transaksi utang. Ada 3 transaksi. Gitu. Nah lanjut ke rumus tabel bantu 2. Nah ini agak ribet. Agak lumayan banyak rumusnya. Mohon perhatikan ya. Sama dengan di sini saja. Pakai if. Dia banyak lagi nih ya. If. Habis itu pakai or. Karena ada nanti pilihan. Setelah itu arahkan ke sini. Nah, larinya ke sini, nggak ke sini lagi. Patokannya ke sini lagi di tabel bantu 1. Oke, B6. Setelah itu sama dengan 0, lalu titik koma atau koma, arahkan ke sini lagi ke TB1 ya. Karena nggak bisa lagi ini, kita tulis aja B6, dia otomatis bisa kok. Nah, dia otomatis diketik pun nggak bisa. Kalian ketik aja B6 di apa namanya di apa ya Allah di keyboard. Nah, itu agak error lagi pilek. Nah, setelah itu sama dengan lagi, cuman di sini tanda petik 2 kali. Kalau tadi terhadap sama dengan 0, kalau di sini sama dengan tanda petik 2 kali. Habis itu tutup kurung. Setelah itu titik koma atau koma, lalu tanda petik 2 kali, lalu titik koma atau koma. Setelah itu pilih CONF. CONF. Nah, setelah CONF, kita masih bermain di tabel bantu 1 di sini. Karena di sini nggak bisa lagi saya klik ya, karena rumusnya kepanjangan, kita ketik aja di keyboard. Nah, cuman ini kita blok terlebih dahulu. Setelah itu di keyboard kalian itu ada F4 yang paling atas. Silahkan pencet F4 sampai keluar dolar. Nah, tapi di beberapa laptop itu nggak bisa langsung ketik F4. Maka caranya itu Fn, lihat di keyboard ada Fn, pencet Fn-nya jangan sampai lepas, baru pencet F4. Itu caranya. Ya. Setelah itu tanda selama ini kan titik koma. Nah, sekarang ini sorry ini titik koma ini. Kita titik 2, bukan titik koma, tapi titik 2. Setelah itu B6 lagi, titik koma, B6 lagi. Setelah itu tutup kurung, lalu dan seperti ini, lo tanda seperti ini. B6 lagi, lalu terakhir tutup kurung. Sini tinggalkan seret bawah rumusnya. Di sini menunjukkan jumlah. Ini 1, 2, 1, 2. Yang awal ini berarti ada 3 transaksi untuk hutang. Kita lihat kas, karena kas yang paling banyak. Kita cek berubah di sini. Nah, akan berubah. Jadi, kas ada 6 transaksi di jurnal ini. Nah, tanggal berapa aja, kita lihat. Nah, tabel bantu ini akan mempermudah nanti di buku besar. Nah, itu untuk jurnal umum ini. Ibu akhiri buku besarnya minggu depan lagi akan saya jelaskan bagaimana cara membuat buku besar. Untuk jurnal umum part 2-nya sebatas ini ya selesai. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.